Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Greystone Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan ini adalah segmen analisa kripto. Teman-teman, thank you banget yang udah sempat request, banyak sekali request yang masuk. Aku harus bahas satu persatu ya. Jadi hari ini kita akan membahas untuk Uniswap. Sama satu lagi kita akan bahas untuk Polygon Matic yang juga banyak yang request. Dan kebetulan Polygon ini akan migrasi token dari Matic menjadi POL. Jadi bakalan sangat-sangat menarik untuk kita ulas. Sebelumnya aku mau forward satu campaign datangnya dari Gate.io. Jadi Gate.io saat ini sedang mengadakan program Duta Gate Post. Jadi ya teman-teman menjadi influencer gitu untuk mempromosikan Gate.io. Akan ada beberapa tugas yang teman-teman berikan, seperti memposting konten, forward konten doang, atau mungkin juga bikin konten. Hadiahnya ada bermacam-macam di sini. Ada yang berupa duit, ada yang berupa beberapa paket seperti pakaian olahraga bulu tangkis, ada set permainan tenis, skateboard, dan lain sebagainya. Gitu. Ada juga hadiah berupa VIP 5. Ini yang menurutku hadiah yang bagus sih, karena dengan menjadi VIP yang lebih tinggi kita bisa mendapatkan diskon fee trading jika bertransaksi di Gate.io, kemudian juga bisa claim token airdrop secara gratis dengan jumlah yang kita dapetin lebih banyak. Jadi itu menurutku adalah benefit yang kita bisa dapetin gitu. Selain itu juga ada hadiah VIP 1 dan juga beberapa hadiah tambahan poin senilai $10 sampai $30 gitu. Jadi syaratnya gimana? Teman-teman punya pengaruh, memiliki setidaknya 500 pengikut di akun sosial media kalian, kemudian juga memiliki pengetahuan tentang blockchain, pemahaman dasar tentang mata uang kripto, blockchain, dan juga industri yang kita bahas ya, termasuk juga industri keuangan mungkin. Terus juga teman-teman bisa memiliki keterampilan untuk membuat konten dan juga memiliki rasa bersemangat ya di dalam pembuatan konten-konten yang dipilihkan oleh Gate.io ini. Gitu. Jadi siapa tahu teman-teman ada yang memenuhi syarat, misalkan punya followers di Instagram misalkan ya ada 1000 contohnya. Teman-teman udah bisa langsung join. Gitu. Kalau tertarik untuk join, klik yang gabung sekarang, nanti akan dialihkan ke form di sini. Yang ini klik ya, atau yang paling pertama ya. Jadi ini aku coba buat translate, teman-teman. Jadi yang pertama, sudahkah Anda mendaftar menjadi duta dinamis Gate.io? Bisa pilih ya, bisa pilih tidak. Kalau misalkan sudah, pilih ya. Kalau belum, pilih tidak. Misalkan teman-teman belum daftar, pilih yang tidak. Kalau teman-teman sudah daftar, ya pilih yang iya. Kemudian di sini jelaskan sekilas tentang diri kalian. Kalian ini siapa? Biasanya apa namanya, pekerjaan kalian mungkin, atau kalian hobinya apa? Apakah minat kalian tentang kripto? Ya jadi apa ya, membuat kayak profile gitu buat kalian, buat admin juga bisa mengenali kalian. Kemudian teman-teman tinggal cantumkan link dari sosial media yang kalian punya. Kalau udah, teman-teman bisa klik kirim. Nanti linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Itu. Oke, kita akan mulai mengulas untuk Uniswap ya. Hari ini token DeFi yang satu ini berada di kisaran level 100.000 rupiah. Udah lama banget kita nggak bahas Uniswap. Uniswap punya maksimum supply sekitar 1 miliar token, sementara token yang beredar sekitar 600 juta token. Ini adalah platformnya, teman-teman di sini bisa melakukan beberapa aktivitas seperti trading, swap token, ada juga menu pool di mana teman-teman bisa create banyak benefit ya jika mengikuti pool dari Uniswap. Itu ada tokens, pools, dan juga market NFT. By the way, Uniswap juga sudah tersedia aplikasinya di Play Store and App Store. Juga yang pakai browser juga sudah ada extensionnya. Jadi sangat-sangat mempermudah teman-teman dalam hal menyimpan aset kripto ataupun melakukan perdagangannya. Jadi sudah semakin banyak pengguna daripada Uniswap ini. Jadi ini merupakan salah satu platform DeFi yang sangat besar di jaringan Ethereum ya. Itu Uniswap belakangan dia kena kasus kemarin dengan SEC. Sebenarnya bukan Uniswap doang sih, tapi mayoritas project-project altcoin yang ada di market kripto itu kena masalah sama SEC, karena SEC ini mencap banyak sekali project-project itu sebagai sekuritas, dan Uniswap akhirnya buka suara, nggak mau terima ya kan.
Uniswap juga mencoba untuk mendesak SEC menghentikan tindakan penegakan yang tertunda dalam respon surat Wells ya, Wells yang sudah diberikan oleh SEC terkait dengan Uniswap ini yang dituduh sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Gitu. Jadi ya bisa dibilang Uniswap ini sempat kena masalah nih teman-teman. Seperti itu. Dan itu bikin tren cenderung negatif ya. Karena surat dari SEC tersebut itu tidak hanya kepada Uniswap namun juga menyangkut banyak sekali proyek-proyek lain yang ada di jaringan Uniswap. Tentu saja membuat perdagangannya cenderung turun dan juga menyebabkan harga tokennya berimpact, teman-teman. Kemudian juga ada berita terbaru datangnya dari proposal terkait dengan governance fee atau peralihan biaya tata kelola yang mereka lakukan. Jadi Uniswap ini bisa dibilang platform DeFi. Selain kita bisa swap token ataupun trading, kita juga bisa melakukan staking, teman-teman. Jadi Uniswap Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mendukung pertumbuhan pertukaran terdesentralisasi Uniswap, mengusulkan peningkatan tata kelola protokol hingga mekanisme biayanya dan memberi penghargaan kepada pemegang token Uni. Jadi ini bagus banget sebenarnya program ini guna untuk meningkatkan lebih banyak orang yang taking token dari Uniswap ini, sehingga diekspektasikan investornya semakin besar ya kan, validator Uniswap semakin banyak sehingga keamanan jaringannya makin bagus, dan baru nanti endingnya adalah token, harga token yang semakin growth, teman-teman. Kemudian Uniswap juga sekarang sedang mencoba untuk semacam memperoleh dana sekitar 2,35 juta US dollar yang kedepannya ini akan dipakai untuk mengembangkan ekosistem milik Uniswap. Uniswap mengumumkan kompetisi audit senilai 2,35 juta. Ini merupakan sebuah kompetisi yang dilakukan guna untuk pertama mengamankan jaringan, membuat upgrade berikutnya Uniswap juga lebih bagus, sehingga bisa memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan adopsi lebih banyak, khususnya di jaringan ERC20 dan juga market NFT dari Uniswap. Terus hal yang tidak kalah penting selain fundamental yaitu adalah unlock token. Menurut saya unlock token ini punya pengaruh yang sangat-sangat besar. Meskipun teman-teman mungkin kurang bisa mempelajari fundamental, tapi kalau teman-teman mengerti tentang unlock token, teman-teman ya bisa dibilang bakalan sangat-sangat berpeluang untuk mengetahui kapan sebuah token akan mendapatkan tekanan atau tidak. Saat ini yang pegang Uniswap paling banyak adalah tim developer dan juga investor retail. Ada sih pemegang ketiga yaitu community token distributor. Tapi kalau kita lihat dari sini yang paling berkuasa terhadap Uniswap ini sebenarnya adalah tim mereka. Dengan jumlah token yang sudah unlock itu sekitar 54,99%. Sementara sisanya itu 45% itu untrack, tidak terdeteksi. Gitu. Kalau kita lihat memang dari beberapa periode terakhir Uniswap ini terus melakukan unlock token ya. Jumlah tokennya semakin lama semakin banyak beredar di pasar. Untuk jangka pendek belum ada berita terkait dengan kapan token ini bakalan di-unlock lagi. Secara teknikal pergerakan dari Uniswap overall masih bergerak belum terlalu bullish ya, belum terlalu impulsif bullish. Jika kita melihat pergerakan Uniswap kemarin sempat kena tekan sampai 5,29 dolar dan itu menurut saya negatif. Pertama, poin yang kita harus perhatikan adalah smart money dari Uniswap itu tidak banyak, sangat-sangat minim. Ini juga sama kok dengan altcoin yang lain, karena memang dominasi market sekarang masih anomali. Bitcoin masih belum terlalu banyak gerak, begitu juga dengan altcoin. Jadi adalah hal yang wajar jika Uniswap belum mendapatkan pergerakan yang sangat impulsif. Overall, kita masih berada dalam tren yang cenderung sideways, bisa dibilang dalam jangka waktu panjang untuk Uniswap. Tekanan jualnya masih cenderung tinggi, tapi menurut saya ini udah mengarah ke poin-poin yang menurut saya menarik. Ya, beberapa waktu ke depan, market akan mendapatkan sentimen positif dari SEC. Semoga hal tersebut bisa menjadi berita bagus. Belum lagi The Fed yang bakalan memangkas suku bunga.
teman-teman. Dan ya, terkait dengan apakah Uniswap ini sebuah sekuritas atau tidak, kalau kita melihat dari fakta-fakta sebelumnya, SEC belakangan sudah mulai melemah ya. Melemah, bukan melemah sih, mungkin melunak lebih tepatnya, teman-teman. Jadi kayak Ethereum kemarin dinyatakan bukan sekuritas, XRP menang sidang meskipun harus bayar denda, dan tinggal menunggu nih proyek-proyek lain yang akan mendapatkan sentimen positif karena mungkin terkait dengan apa namanya undang-undang yang mana yang disebut sekuritas, yang mana yang tidak akan segera dibahas gitu. Jadi bakalan lebih clear lagi secara regulasi. Jadi kalau dari saya sih overall Uniswap level supportnya ada di 5,1. Let's say kalau bisa bertahan di level tersebut, maka bisa dibilang melanjutkan fase sideways. Namun jika Uniswap drop dari level tersebut, bisa diperhatikan level 3,7 merupakan sebuah area level support berikutnya jika mana ada tekanan jual yang lumayan signifikan. Next kita akan bahas untuk Polygon Matic. Hari ini Matic diperdagangkan di kisaran level 6.300 something, di mana pergerakan Matic sangat-sangat melempem menjelang migrasi token berubah dari Matic menjadi Pol. Kondisi market masih belum terlalu bergairah ya. Matic ini punya total supply sekitar 10 miliar, sementara yang beredar saat ini itu sekitar 9,93 miliar. Jadi dikit lagi udah masuk ke total supply-nya. Dan market cap Matic terus mengalami penurunan. Ya, saat ini Matic hanya berada di peringkat 22 atau sekitar 62 triliun untuk market cap-nya. Ya masih besar, tapi ini udah turun jauh sih kalau menurut saya ya. Terus apakah ada unlock token atau enggak untuk Matic? Secara jangka pendek sih belum ada pemberitahuan. Namun kalau kita melihat dari kondisinya, Matic ini kan menggunakan konsensus proof of stake. Jadi setiap ada staker ya yang melakukan staking, itu akan berpeluang untuk mendapatkan reward gitu. Jadi kalau kita lihat dari reward staking yang tersisa itu sekitar 12,34%. Masih ada dalam staking reward ya, jadi masih bisa di-unlock ke depannya. Terus ada juga tim yang masih pegang sekitar 16%. Sisanya ada 3%, 3,91% untuk private investor, foundation punya kepemilikan hampir 20%, lalu baru ada Binance IO investor dan juga ekosistem yang punya kepemilikan kalau di total-total sampai 45%. Jadi mayoritas dari token Matic ini masih dipegang oleh tim mereka dan sisanya separuhnya lagi itu dipegang oleh masyarakat. Jadi sebenarnya cukup 50-50 ya. Itu. Jadi platform Matic ini adalah platform layer kedua milik dari Ethereum yang memang bertugas untuk memperlancar transaksi yang ada di jaringan dari Ethereum. Matic akan berganti menjadi Pol di tanggal 4 September 2024 tahun ini. Ini bakalan bisa menjadi sebuah berita bagus, teman-teman. Ya, mungkin nggak bagus-bagus amat ya, karena kalau kita lihat dari migrasi yang dilakukan itu bakalan 1:1. Artinya adalah satu Matic akan berganti menjadi satu Pol. Dan pergantian token ini ya secara langsung mungkin tidak akan berpengaruh sama kekuatan fundamental. Namun sebelumnya sudah ada upgrade-upgrade yang dilakukan oleh Polygon ini sehingga yang memungkinkan ya terjadinya positive news untuk market, terutama terkait dengan aggregate layer yang akan menjadi narasi penting untuk token Pol yang baru. Jadi baru aja Matic juga membuat satu analogi ya, blockchain di awal itu menggunakan monolithic blockchain. Kemudian di fase-fase munculnya Celestia, Manta itu adalah modular. Dan yang terbaru dari Polygon itu akan bikin agregat, ya itulah pokoknya. Jadi aku sendiri melihat postingan tersebut cukup menarik, teman-teman. Ini masih berupa tesis. Artinya belum bakalan diaplikasikan. Ini masih bakalan dikaji lebih lanjut ya. Jadi pada intinya adalah upgrade yang akan mereka lakukan ini merupakan sebuah inovasi terbaru, teman-teman. Aggregation sintetis. Jadi aggregate ini adalah sebuah penggabungan antara blockchain
monolitik dan juga blockchain modular dalam ZK teknologi yang baru milik dari Polygon. Kedepannya ini bakalan mempermudah untuk koneksi antara layer 1 dan juga layer kedua, serta menghilangkan batas-batas seperti biaya transaksi yang berbeda. Ini bakalan sangat-sangat smooth di Matic. Dan Matic melihat bahwa peluang ini akan sama seperti ketika internet pertama kali diluncurkan, di mana ketika fase pra-internet itu kondisinya kan kurang ya, kurang banget, fasilitasnya kurang dan membutuhkan banyak waktu sampai akhirnya improvement seperti internet saat ini sudah mau ke 5G ya teman-teman. Dan ini juga dilihat hal yang sama oleh Matic. Kita ini baru di fase-fase awal dunia blockchain, teman-teman, dan dilihat bakalan sangat-sangat berkembang ke depannya gitu. Jadi aggregate blockchain ini menjadi sebuah solusi untuk combine antara blockchain yang modular ya, yang melakukan tugasnya secara bersamaan untuk satu bloknya, dan juga modular blockchain yang melakukan tugas masing-masing tugas secara spesifik gitu. Jadi Matic ini bikin kayak jalan tengahnya lah seperti itu, teman-teman. Apakah itu bakalan bagus? Ya, kita tunggu tesisnya berhasil atau tidak, karena ini masih bakalan dikaji. Oke, lalu bagaimana secara price action? Apakah ini bakalan bagus untuk Matic? Overall sih Matic cuma bergerak sideways saja. Dari range antara 1,2 sampai dengan 0,3 dolar. Range-nya cukup besar, sideways-nya cukup panjang. Dan jika kita melihat pergerakan dari Matic sebenarnya nggak kemana-mana. Ya, masih bergerak sideways saja, dan kebetulan saat ini dia lagi berada di level support yang sangat menarik, yaitu di kisaran level 0,33 sampai dengan 0,4. Ini merupakan sebuah area yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Siapa tahu ini merupakan sebuah level bottom pada Matic. Matic belum turun dalam ya, kalau kita lihat dari pergerakannya dia cenderung masih bergerak sideways saja. Mungkin karena menunggu sentimen dari pasar kripto. Overall sih masih konsolidasi lah, bisa dibilang begitu teman-teman. Jadi buat yang udah pegang Matic sejak lama, mungkin ada yang floating loss karena mungkin belinya kebetulan di level 1 dolar. Nah, itu teman-teman bisa untuk pertimbangkan nih, level saat ini menurut saya cukup menarik untuk teman-teman average down. Ya, Matic projectnya masih jalan, cukup panjang juga perjalanan dari token ini, dan sampai sekarang masih tetap survive. Bahkan ada inovasi-inovasi terbaru yang mereka lakukan. Artinya secara fundamental, Matic ini punya fundamental yang bagus, timnya solid, teman-teman. Tinggal ya kenaikan harga aja sih yang memang kita nantikan, teman-teman. Untuk next target, jika dia mantul dari level 0,4 adalah di 0,49 sampai dengan balik ke 1 dolar. Let's say kalau memang ada sentimen yang bagus kayak The Fed yang mulai memangkas suku bunga. Sangat-sangat dinantikan. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, feel free untuk tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja. Akhir kata saya Andre. Oh iya, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join, linknya di description box. Akhir kata saya Andre, makasih.